Aska gue bebaskan untuk belajar agama apapun. Biarkan agama dia menjadi pilihan dia, bukan paksaan. Walaupun dia agamanya berbeda sama gue tidak masalah. Agama gue dulu adalah agama pemberian orang tua. Buddhis, gue Katolik. Oh, Katolik. Gue lahir di Baptis. Atas dasar apa kemudian akhirnya lu bisa menjadi mualaf? Eternal being, bigger eternal being. Mualaf lu berdasarkan logika atau spiritual? Logika. Karena agama harus berjalan dengan logika. Contoh paling sederhana, sholat 5 waktu itu logika mengingatkan kita pada pencipta. Banyak sekali cerita-cerita di Quran dan sebagainya, menurut gue banyak sekali logikanya tuh banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Deddy Corbuzier mengatakan bahwa dia itu membebaskan anaknya untuk memilih agamanya. Karena memang Deddy Corbuzier sendiri itu agama bawaannya adalah Katolik. Nah, kalaupun misalkan sekarang dia menjadi seorang Muslim, itu karena dia berpikir. Nah, dia mengatakan bahwa yang dia sukai dari agama Islam itu adalah agama Islam ini agama yang paling logis. Dan itu memang kenyataannya demikian. Ya, karena apabila tidak ada logika, tidak ada akal, tidak akan ada agama. Itu sudah demikian adanya. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa di mana yang namanya Islam itu masuk akal, di situ ada Isra Mi'raj, ada membelah bulan dan lain sebagainya, mereka itu tidak bisa membedakan antara masuk akal dan masuk adat. Mereka tidak bisa membedakan antara hukum akli, hukum adi, dan hukum syar'i. Kalau kita memahami konsep ini secara utuh, maka kita akan mengatakan bahwa memang Islam ini adalah agama yang paling logis. Justru tidak ada agama apabila tidak ada logika. Maka kita mengatakan bahwa yang namanya Kristen itu dia salah. Kenapa? Karena nggak logis. Di mana sisi tidak logisnya, dia mengatakan bahwa manusia itu adalah Tuhan. Jadi tatkala kita melihat manusia, masa kita punya kesimpulan bahwa manusia itu adalah Tuhan? Nah, itu sama saja dengan nanti orang-orang yang melihat sapi. Masa memiliki pemahaman bahwa sapi ini adalah Tuhan, begitu, yang menuhankan sapi. Atau yang menuhankan matahari. Masa tatkala kita melihat matahari, kemudian kita punya konsep bahwa itu adalah Tuhan. Nah, ini memang tidak ada agama yang logis selain Islam. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, apabila kamu tidak memahami hal itu hanya menunjukkan bahwa kamu itu kurang belajar, bukan menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak logis. Hanya saja di sini ada permasalahan. Di mana permasalahannya? Permasalahannya itu ini Deddy Corbuzier, dia itu membiarkan anaknya dalam memilih agama. Nah, ini masalah. Di mana masalahnya? Masalahnya itu di dalam agama kita itu ada yang namanya ar-ridho anil kufri kufrun. Bahwa ridho kepada kekafiran, dia itu adalah kafir. Nah, ini sesuatu hal yang sulit untuk kita bahas ya. Apalagi di daerah yang majemuk seperti di Jakarta misalkan. Apalagi dalam keadaan bahwa Deddy Corbuzier sendiri, beliau itu asalnya atau awalnya itu bukan Islam. Jadi tatkala Deddy Corbuzier ini dia dalam keadaan Katolik atau dalam keadaan Kristen, otomatis kan anak-anaknya ikut ke sana. Tapi perubahan beragama atau kesadaran spiritual atau kesadaran beragama itu tidak bisa disamakan antara Deddy Corbuzier dengan anak-anaknya. Yang mana pada akhirnya anak-anaknya itu tidak menemukan apa yang Deddy Corbuzier temukan. Nah, jadi ya akhirnya Deddy Corbuzier ini masuk Islam duluan begitu. Adapun anak-anaknya ya saya tidak tahu ya. Cuman dari video yang ditampilkan mungkin anak-anaknya Deddy Corbuzier itu masih belum Islam sebagaimana bapaknya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah boleh seorang bapak itu membiarkan anaknya seperti itu? Nah, ini masalah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, misalkan ar-ridho anil kufri itu seperti ini. Di dalam kitab-kitab itu. Jadi di dalam kitab Al-I'lam bi Qawaati al-Islam. Contohnya itu. Misalkan saya lagi ceramah ya. Saya lagi pidato. Kemudian tiba-tiba ada orang nih minta supaya saya ini membimbing dia untuk syahadat. Kemudian saya ini bilang, sebentar ya, saya mau menyelesaikan dulu pidato saya mau menyelesaikan dulu taklim saya. Nah, perkataan seperti itu atau kelakuan seperti itu sudah membuat saya, naudzubillah min dzalik, kafir pada saat itu juga. Kenapa? Karena itu termasuk perbuatan ar-ridho anil kufri. Dan ar-ridho anil kufri dia itu kufrun. Jadi ridho kepada kekafiran itu adalah kafir. Itu contohnya loh, dan itu memang betul seperti itu contohnya. Jadi ada orang minta di talqin syahadat, minta disaksi untuk bersyahadah, saya mengatakan sebentar ya.
Nah, berarti kan kalau dalam perkataan sebentar ya, berarti orang itu kan dibiarkan dalam keadaan kafir. Hanya karena saya itu belum selesai pidato, belum selesai ceramah. Nah, dalam pengertian, sehebat apapun tauhid saya, sebagus apapun ibadah saya, sebanyak apapun amal saya, itu sudah kafir pada saat itu. Nauzubillah min dzalik itu. Nah, maka ini untuk untuk pelajaran juga ya buat orang-orang yang suka dipinta syahadat. Jadi orang-orang kan kita itu sekarang banyak tuh ustadz-ustadz yang khusus merekrut orang-orang supaya login. Nah, ini kalau misalkan ya mengatakan bahwa saya mau syahadat nih. Terus saya bilang, oh tunggu sebentar ya, kameramennya belum datang. Mending kita nanti bikin dulu acara biar kita disaksikan oleh banyak orang. Nah, nanti disitulah kita adakan apa? Syahadat. Nah, itu sudah kafir itu. Si siapanya? Si ustadznya itu. Ya, makanya kalau misalkan kita lihat ada orang kemudian bersaksi begitu ya di pengajian, dan bersaksinya itu atau membaca syahadatnya itu diletakkan di termin terakhir dari pengajian itu, kita harus husnuzon bahwa sebelumnya dia itu sudah syahadat di hadapan ustadz itu. Karena kalau syahadatnya itu dinantikan, dibiarkan nanti, si ustadznya itu sudah kafir. Karena itu termasuk dari ar-ridho anil kufri kufrun. Nah, sekarang kita lihat kasusnya dari Corbuzier ini, apakah dia itu termasuk ke sini atau bukan? Saya rasa ya, ini penilaian saya rasa itu tidak termasuk ar-ridho anil kufri kufrun. Dari apanya? Dari perbuatannya. Kalau dari hatinya, ya saya tidak bisa menilai hati seseorang ya. Jadi bukan Kang Deddy ya, ini Deddy Corbuzier sama Deddy Mulyadi. Ini lagi rame. Jadi pikiran saya ini masih terkotak-kotak tuh. Ini mana nih yang lagi diomongin, Deddy Corbuzier apa Deddy Mulyadi? Nah, ini siapa? Deddy Corbuzier ya. Apakah di dalam hatinya itu dia ada keridoan? Keridoan itu dia keadaan bardun ya, keadaan dingin, keadaan legowo. Apakah dia itu legowo tatkala melihat anak-anaknya ini dalam keadaan kafir misalkan? Nah, apabila dia itu legowo melihat anak-anaknya dalam keadaan kafir, nah itu sudah masuk ar-ridho anil kufri kufrun begitu. Nah, cuman mungkin ya yang ada pada dirinya Deddy Corbuzier itu bukan itu, tetapi lebih ke arah bahwa seorang anak ini tidak bisa dipaksa. Ya, kalau misalkan tidak bisa dipaksa, ya memang tidak bisa memaksa begitu. Bagaimana kita mau memaksa? Memang di dalam fikih ya, nanti ada beberapa masalah, misalkan bagaimana kita itu seharusnya menghadapi orang-orang yang kafir, menghadapi orang-orang yang murtad. Cuman kan ini tidak applicable bagi kita saat ini di Indonesia begitu. Dalam pengertian kita ini tidak memiliki kekuatan politik, kita itu bukan siapa-siapa. Masa kemudian anak kita, naudzubillah min dzalik ya, kafir, kemudian kita itu memerangi begitu ya. Karena kalau Deddy Corbuzier ini anak-anaknya berarti kan kalau begitu ya, kalau kafir kan kafirnya kafir asli, dalam pengertian itu adalah bawaan. Nah, kafir asli yang bawaan ini kan tidak ada hukuman riddah, tidak ada hukuman murtad. Kalau dia itu tadinya Islam, kemudian dia itu keluar dari agama, kayak Lukman Sardi itu, dia tadinya kan Islam, kemudian keluar dari agama. Nah, itu baru riddah, itu murtad. Maka ada hukum-hukum yang harus dilaksanakan kepada orang murtad. Cuman hukum itu tidak berlaku di Indonesia. Dalam pengertian tidak berlaku itu tidak ada yang melaksanakannya. Begitu, kita nggak boleh melaksanakannya sendiri. Nah, beda dengan anaknya Deddy Corbuzier ini, kalaupun memang masih dalam keadaan seperti itu kan kafirnya berarti kafir asli. Dan memang orang yang seperti itu tidak bisa kita paksa, ya mau gimana lagi begitu. Lawang saya aja misalkan sebagai bapaknya baru ketemu Islam itu mikir abis-abisan kok begitu. Lah ini anak kan masih kecil ya, dia itu dalam pengertian secara intelektual begitu ya, dia masih kecil. Kemudian pengalamannya juga masih terbatas, kita mau memaksakan itu kepada dia, nggak bisa. Sebagaimana mungkin Deddy Corbuzier pun bukan paksaan kan masuk Islam itu. Nah begitu. Jadi ala kulli halin ya, saya ini senang sekali ada orang-orang mukmin yang kritis, kemudian ada orang-orang mukmin yang suaranya didengar oleh banyak sekali orang. Itu saya senang sekali. Saya senang sekali dengan keislaman Deddy Corbuzier, terlepas dari masalah-masalah yang
apa yang dia timbulkan, misalkan dari acara login ya, kemarin saya mengatakan Habib Ja'far itu banyak sekali permasalahannya, kemudian mengundang Sujiwo Tejo, ya karena memang agama itu demikian, sulit sekali, dia nuans, dia itu banyak sekali permasalahan-permasalahannya, makanya dari permasalahan-permasalahan yang banyak itu, salahnya 1, 2, 3, ya ini harus diluruskan, apalagi jika kesalahannya itu fatal, begitu. Ala kulli halin, Deddy Corbuzier ini orang yang baik, dilihat dari segi keberagamaannya begitu ya, dalam pengertian ya dia itu orang yang mau belajar, dia itu orang yang logis, logikanya main, meskipun tidak serapih Manatikoh tetapi bagus dalam hal ini, tidak ada yang bisa dicela. Cuman dalam hal yang lain memang banyak kekurangannya, iya. Nah inilah yang saya maksud, melihat satu perkara itu dari satu sudut pandang, supaya kita ini tidak memiliki stigma terhadap orang itu. Nah pada akhirnya nanti dari banyaknya masalah ini kita akan punya kesimpulan begitu ya tentang suatu keadaan atau suatu orang atau suatu kelompok begitu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.